yang pertama nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Bagaimana hukumnya jika suami malah belum mau menjadi seorang ayah dikarenakan utamakan pekerjaan? Aduh, gimana singkatnya tuh, singkatnya gini, menunda untuk punya anak karena disebabkan karena pekerjaan, maka akan menjadi ayah yang durhaka. Kalau menyanyiakan, kalau timbul keraguan-raguan, meragukan akan takdir Allah, takut nanti dia miskin sehingga dia tahan untuk dia punya anak, itu jadi durhaka. Apalagi kalau nanti ditunda, nanti dia sudah tua, anaknya masih butuh dana, dia sudah tua banget, tidak mampu lagi, tidak produktif lagi. Yang kedua, bisa jadi boleh jikalau ada alasan. Ada alasan. Ada namanya pengaturan, namanya direncanakan. Dan bisa jadi makruh kalau tidak ada alasan. Jadi tergantung dulu nih alasannya syar'i atau enggak, gitu ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Memang nggak mudah menjadi seorang ayah. Saya menikahi wanita yang telah dihamili oleh orang lain karena saya sayang dengan dia. Tapi saya masih belum bisa menerima anak tersebut. Tolong solusinya Ustadz buat kuatkan hati saya menerima kenyataan ini. Waduh, Habib lagi yang jawab nih. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Tulisna Muhammad. Ingat, ketika seseorang berniat untuk menikahi orang lain dan ternyata orang itu memiliki anak, maka sudah harus terima antara istrinya dengan anaknya. Bukan antara lagi, harus terima istrinya dan anaknya. Kalau antara ini ada perbedaan yang jauh. Tapi kalau dia mengerti dan memaham bahwasanya dia nikah dengan seorang janda misalkan, udah, dia kan janda bawa anak, dia harus sayangin sepaket. Kalau misalkan dia bilang, saya hanya menikahi istri saya dan saya nggak mau sama anaknya, nggak boleh, itu zalim namanya. Karena udah tahu dia janda, ya kan? Terus ada seorang yang menikah dengan duda, ya kan? Udah tahu dia duda, dia punya anak, ya kan? Anaknya ada 4, ya bismillah nikahin, ya kan? Ustadz Maulana misalkan, ya kan anaknya 4. Nah intinya seperti itu. Udah tahu sama anaknya, wajib untuk menyayangi anak-anaknya dan wajib menyayangi suaminya. Kalau dia tidak menyayangi anaknya, dia zalim terhadap anaknya. Jadi kalau udah menikah seperti itu, suami istri udah bercampur, anak yang bawaan itu udah hukumnya seperti anak kandung ya, Beb? Iya. Nggak batal wudhu ya, Beb? Nggak batal wudhu. Kecuali anak angkat, beda cerita? Beda cerita, kalau anak angkat kan lain cerita itu. Oke, baiklah kalau begitu. Makanya dalam hukum Islam itu, sampai dikatakan, ada contoh yang besar tentang anaknya Rasulullah SAW, anaknya siapa namanya? Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Baik, itu keras ya, itu jelas banget, benar-benar jelas gitu ya. Baik, jazakallah khair Habib. Nah, Ustadz Syam boleh dong muhasabah tentang pembelajaran hari ini tentang bagaimana perjuangan seorang ayah, walaupun kita tahu ibumu baru bapakmu, tapi ayah tuh juga punya posisi yang mulia dalam pandangan Islam. Mohon muhasabahnya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema hari ini menyadarkan kita bahwa kita ini semua adalah seorang anak. Mungkin kita pernah protes kenapa ayah jarang pulang, kenapa ayah jarang di rumah, kenapa ayah nggak punya waktu. Namun subhanallah, setelah kita mempelajari, ternyata di luar sana banyak loh ayah yang rela kelaparan demi anaknya bisa makan. Banyak loh seorang suami yang rela mengurangi jatah jajannya supaya istrinya bisa belanja. Banyak, subhanallah. Lalu karena itulah Nabi SAW mengingatkan kepada seluruh wanita agar tidak kufur terhadap nikmat yang diberikan suaminya. Karena biar bagaimanapun rezeki dari Allah, tapi pasti melalui jalur manusia. Maka Nabi SAW mengingatkan, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu bersyukur, berterima kasih kepada manusia, dia berarti tidak tahu bersyukur kepada Allah. Dia bilang ini dari Allah, memang dari Allah, tapi pasti ada jalur manusianya. Karyawan dari atasannya, seorang anak uang jajannya dari ibunya, dari ayahnya, seorang istri pasti dari suaminya misalnya. Maka bersyukurlah para istri terhadap suami, bersyukurlah para anak terhadap kedua orang tuanya, wabil khusus hari ini ayahnya. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir, kata Allah dalam Al-Quran. Bukan berarti kita tidak bersyukur kepada Allah, bukan berarti kita tidak yakin rezeki dari Allah. Kita yakin rezeki dari Allah, tapi ternyata melalui jalur manusia. Dan wabil khusus hari ini yang kita bahas adalah ayah kita ataupun suami daripada seluruh muslimah yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa
kepada kedua orang tua kami ya Allah, wabil khusus ayahanda kami ya Allah yang mungkin pernah melakukan kesalahan untuk menafkahi kami sebagai anak-anaknya, yang mungkin dahulu ayah kami melalaikan ibadahnya demi menafkahi anak-anaknya. Ampuni dosa ayah kami ya Allah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Yang masih hidup panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya dan jauhkan daripada siksa kubur. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah. Peluk cium sayang keluarga yang ada di dekatmu, khususnya anak-anakmu, suami istri atau orang tuamu selama kita masih bisa melihatnya di dunia. Dan terima kasih banyak pada guru-guru kami atas pengajarannya hari ini. Sekarang saatnya saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu beserta segenap tim yang bertugas. Insya Allah kita ketemu lagi besok masih di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.